minta izin dulu sebagai orang Jawa. Kita kulon nuwun. Seperti ada apa ini Kang di pertapaan Kendali Sodo ini? Jadi lumayan lokasi ini cukup angker ya, cukup wingit dan cukup keramat. Dan memang banyak sekali pertapaan bunga-bunga, sekar gitu ya. Yang artinya lokasi ini masih difungsikan oleh sebagian warga sebagai sebuah situs religi. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat damai selalu. Ya, di kesempatan kita kali ini ekspedisi kita kali ini di puncak Gunung Welirang, di mana di sini adalah tempat peradaban kuno, jejak-jejak dari Majapahit. Tepatnya ada sebuah pertapaan Kendali Sodo. Di sini terdapat banyu besar, batu besar. Jadi kita minta izin dulu sebagai orang Jawa. Kita kulon nuwun. Seperti ada apa ini Kang di pertapaan Kendali Sodo ini? Jadi lumayan lokasi ini cukup angker ya, cukup wingit dan cukup keramat. Dan memang banyak sekali pertapaan bunga-bunga, sekar gitu ya. Yang artinya lokasi ini masih difungsikan oleh sebagian warga sebagai sebuah situs religi. Jadi tidak hanya sebuah situs monumental saja ya, atau tinggalan monumental, tetapi masih difungsikan oleh masyarakat dalam sebuah situs religi. Artinya lokasi ini masih diziarahi. Jadi diduga memang ini adalah sebuah pertapaan yang memang sengaja dibangun di bawah batu besar. Dan ini merupakan sebuah kontinuitas kelanjutan dari budaya prasejarah ya, yang dimana batu besar atau batu raksasa ini diduga dipercaya pada masa prasejarah merupakan tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Nah, disitulah kemudian kekeramatan dari batu besar. Kemudian berlanjut pada masa era kuno, di mana ada jejak-jejak kekunoan, semacam balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, dan motif-motif yang cukup banyak. Ada gunungan gitu ya, dan juga banyak beberapa motif yang lainnya, termasuk sulur-suluran dan ceplok atau bunga-bungaan. Ini menandakan sebuah peradaban yang kontinuitas, yang berkelanjutan dari masa prasejarah, kemudian ke masa kuno. Dan ketika beralih ke saat ini pun banyak sekali masyarakat yang masih memanfaatkan dan memfungsikan situs ini sebagai situs ziarah atau situs religi. Pada masa kerajaan Majapahit gitu ya, diduga situs ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pertapaan, yang kedua adalah pemujaan kepada Parwata Girinata, atau waktu itu adalah Dewa Gunung gitu ya. Karena pada masa Singosari dan Majapahit ini banyak sekali raja-raja yang yang menobatkan diri dengan nama-nama gunung atau sebagai kemudian wakil Dewa Gunung di dunia. Misalnya Sailendra Wangsa, Prawata Nata, Giri Nata, ya, Girisa Wardana, Girindra Wardana, ya, Girisa Wardana dan lain sebagainya. Ini merupakan nama-nama gunung yang artinya memang perkembangan pada masa-masa akhir Majapahit ini tentang sebuah kepercayaan lokal gitu ya, prasejarah, pemujaan kepada gunung dan batu besar bangkit kembali. Yang ketiga adalah fungsinya adalah sebagai persajian, di mana memang persajian ini juga merupakan budaya prasejarah gitu ya, terutama pada masa panen maupun sebelum menuai padi. Di situ masyarakat petani sebagai rasa syukur mempersembahkan kepada junjungannya berupa makanan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Ini persajian. Dan yang keempat adalah fungsinya adalah diduga sekitar ini merupakan kompleks asrama Kadewa Guruan, di mana kemudian para pangeran muda atau para bangsawan muda Majapahit ini menuntut ilmu ke gunung-gunung. Sampai suatu saat ilmunya mumpuni, maka ada istilahnya turun gunung. Waktunya turun gunung mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Bahkan selain kemudian asrama Kadewa Guruan, juga merupakan asrama Partapa, yang dimana tujuan para pensiunan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama,
Yang pertama Brahmacarin, tahapan mencari ilmu. Yang kedua adalah Grahasta, berumah tangga. Yang ketiga adalah Wanaprasta, yaitu setelah kemudian keluarga sudah mandiri gitu ya, sudah usia pensiun, menuju ke hutan-hutan untuk fokus memperdalam dharma, menjauhi segala kemudian nafsu duniawi ya, sampai kemudian pada tahap yang keempat yaitu sunyasa, fokus bertapa, meditasi, kemudian sampai kemudian berjalan ke arah puncak gunung tanpa bekal gitu ya, melakukan pradaksina pata sampai moksa gitu ya. Ada dalam perjalanan sudah moksa, ada yang sampai di puncak gunung moksa, ada yang beberapa bulan pun di atas puncak gunung ini atau beberapa minggu gitu ya, baru kemudian menyebut moksa. Ini salah satu obsesi gitu ya para leluhur dalam falsafah, memegang teguh catur asrama, termasuk kemudian catur warna gitu ya, karena memang dari ibu kota Trowulan tidaklah jauh menuju ke lereng Gunung Penanggungan, Arjuna Penanggungan maupun Anjasmara ini. Diduga ada sebuah jalur suci dari ibu kota Trowulan menuju lereng-lereng gunung ini yang dikenal dengan jalur suci atau Tirta Yatra, yaitu pejalan suci membawa air amerta atau Dharma Yatra, yaitu pejalan suci dalam melakukan sebuah mencari dharma atau kebenaran. Disitulah kemudian situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini gitu ya, kita lihat memang sampai saat ini itu belum ada perlindungan tulisan cagar budaya. Ini sangat miris sekali karena Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada di Trowulan, di Mojokerto ini, dan ini di lereng-lereng gunung ini masih begitu kurang terperhatikan, dan semoga kedepannya ini lebih baik lagi ya, ada perhatian dari pemerintah, ada kemudian perhatian dari kita semua komunitas-komunitas untuk mengedukasi, mengeksplorasi situs-situs peninggalan leluhur ini yang sangat monumental tentunya, dan kita bisa mempelajari bagaimana kemudian Majapahit bisa bangkit yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melanjutkan kembali kejayaannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.